Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kaki Lima Official. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah resep dan tutorial bagaimana caranya membuat minuman signature drink. Seperti yang teman-teman ketahui, banyak sekali di luar sana yang menjual minuman signature drink. Ada yang berupa franchise, ada yang merek lokal gitu ya, yang bukan franchise. Nah, kali ini aku akan membagikan resepnya pada kalian. Bagaimana sih cara membuat signature drink? Bahan-bahannya apa aja, takarannya gimana, dan seterusnya. Simak videonya sampai akhir. Di sini aku menggunakan gelas yang bentuk oval aja ya. Yang pertama kita siapkan dulu susu UHT seperti ini. Susu UHT-nya ini kadang-kadang saya pakai yang merek Persian Flag, kadang-kadang juga pakai yang Indomil. Saya nggak fanatik pakai merek tertentu ya. Di sini teman-teman bisa pakai merek apa aja, pokoknya susu kental manis. Kita tuangkan dulu susunya. Ini sebanyak kurang lebih 20 gram atau menyesuaikan serbuk yang teman-teman pakai ya. Di sini aku pakai susu kental manisnya itu antara 10 sampai 20 gram. Teman-teman bisa pakai timbangan atau takar sesuai selera aja. Setelah susu kental manisnya dituangkan, selanjutnya kita siapkan serbuk minumannya. Di sini aku pakai rasa taro ya teman-teman. Adapun serbuk minumannya di sini aku pakai ukuran 20 gram. Kira-kira 20 sampai 25 gram. Biasanya tiap merek itu beda-beda teman-teman. Ada yang sampai 30 gram, ada yang cuma 20 gram udah cukup. Jadi beda-beda ya. Tergantung merek apa yang teman-teman pakai. Kalau saya di sini pakai merek tertentu sehingga di sini berat serbuk minumannya antara 20 sampai 25 gram aja. Nah, setelah itu kita kasih susu UHT sedikit aja agar nantinya kita gampang untuk mencampur antara serbuk rasa dan juga susu kental manis. Ingat ya, cuma sedikit aja kita kasih susu UHT-nya. Nah, setelah serbuk minuman tercampur dengan kental manis, kemudian kita aduk teman-teman. Di sini harus sampai benar-benar rata cara ngaduknya. Dan cara ngaduknya itu sambil diratakan ke pinggiran gelas supaya nanti tampilannya lebih menarik ya. Jadi kita ratakan, tapi maksimal setengah gelas ya. Jangan ketinggian sampai atas ya teman-teman. Tapi maksimal setengah gelas tinggi dari serbuk yang kita ratakan ini. Nah, dan ini teksturnya kental banget teman-teman karena tidak pakai air sama sekali. Kita hanya mencampurkan serbuk minuman dan susu kental manis sehingga di sini teksturnya kental banget. Makanya di sini cara ngaduknya itu benar-benar sampai rata ya. Oke, setelah teraduk sampai rata, selanjutnya teman-teman siapkan es batu yang bentuknya itu hancur. Jangan yang kristal yang bulat-bulat itu ya, tapi yang hancur teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai es batu yang buatan sendiri, itu kan biasanya harus dipecahin dulu ya. Itu harus bener-bener pecahnya itu hancur teman-teman. Karena ini kan kita mau bikin yang signature drink. Jadi es batunya harus yang hancur dan harus sepenuh gelas. Ini masukkan es batu yang hancur, ya itu harus sampai sepenuh gelas teman-teman. Harus ngepres dengan gelasnya. Jadi sekali lagi es batunya harus hancur ya. Ya, harus es batu hancur. Kemudian teman-teman, setelah kita masukkan es batu yang hancur, setelah selesai ya. Nah, lalu kita tuangkan susu UHT. Di sini saya pakai yang merek Ultramil. Di sini saya nggak fanatik ke suatu merek tertentu, ya. Teman-teman boleh pakai Indomil, pakai Persian Flag dan atau mungkin pakai merek Diamond, merek apa aja boleh. Dan kebetulan yang sering saya pakai di sini memang susu Ultramil. Ya, jadi untuk contoh hari ini saya pakai susu Ultramil dan bukan berarti saya merekomendasikan teman-teman untuk pakai merek yang sama. Tidak, teman-teman boleh pakai merek yang teman-teman sukai atau merek apa aja boleh. Tinggal dituangkan, volumenya sebanyak 100 ml. Teman-teman di sini harus memakai gelas takar agar takarannya sesuai ya dengan resepnya. Jadi kalau nggak pakai gelas takaran itu nanti akan susah untuk menakar susu UHT-nya karena di sini kan harus 100 ml ya. Kalau nggak pakai gelas takar itu nanti bisa kurang atau bisa lebih banyak gitu. Jadi biar lebih valid ukurannya kita harus memakai gelas takar sebanyak 100 ml. Setelah itu kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, di situ sampai ukurannya press di atas
lingkaran gelas di atas ini ya, di atas permukaan gelas, atau mungkin kira-kira dari atas lingkaran gelas ini kurang sedikit gitu. Kalau sudah dituangkan susu UHT, terakhir tinggal kita kasih coklat di atasnya. Coklatnya ini bukan coklat dari serbuk coklat yang kemudian kita kasih air ya. Untuk cara bikin choco creamnya ini mungkin nanti aku share di video selanjutnya ya. Oke, jadi coklatnya kita tuangkan sampai benar-benar merata teman-teman. Dari permukaan gelasnya kita kasih coklat. Dan ini tujuan kita tadi, kita pakai es batu yang hancur, tujuannya agar bisa dikasih coklat di atasnya seperti ini. Kalau es batunya nggak hancur, ini nggak jadi merata seperti ini teman-teman ya, nggak jadi. Pokoknya gagal kalau misalnya tidak pakai es batu yang hancur. Jadi salah satu tipsnya, caranya itu kita harus pakai es batu yang hancur supaya coklatnya bisa benar-benar merata di permukaan atas. Dengan seperti ini tampilannya akan lebih menarik gitu ya. Jadi ini tipsnya. Oke teman-teman, setelah itu kita langsung press aja menggunakan mesin cup seller. Untuk teman-teman yang menjual minuman signature drink seperti yang saya contohkan ini, atau minuman boba atau sejenisnya, apapun itu namanya, saya sarankan teman-teman menggunakan tutup cup seller ya. Jangan pakai lagi tutup jadul kayak zaman dulu, kayak tutup pop es itu ya, yang manual itu. Karena kalau misalnya kita pakai tutup yang manual itu yang kasihan yang beli teman-teman. Ketika ada orang yang beli kemudian dikasih tutup yang manual, saat dibawa pulang minumannya dikhawatirkan tumpah. Misalnya dibawa jalan kaki atau pakai motor, itu akan goyang-goyang ya, karena yang kita bawa atau yang dia bawa itu air teman-teman. Jadi saya usahakan menggunakan tutup cup seller, kecuali kalau misalnya sedang mati lampu sehingga listriknya mati, sehingga cup sellernya pun juga tidak bisa kita jalankan karena kan harus menggunakan listrik itu. Nah itu baru kita mentoknya kita pakai tutup yang manual. Tetapi kalau untuk hari-hari biasa diupayakan teman-teman menggunakan tutup cup seller. Ini pun juga menjadi salah satu daya tarik orang-orang yang beli teman-teman. Sebagai contoh, dulu waktu awal-awal saya buka minuman signature drink itu saya pakai tutup manual dan saya banyak dikomplain sama pelanggan-pelanggan. Mereka minta untuk kalau bisa pakai tutup cup seller karena biar bawahnya itu mudah gitu. Dan memang seperti itu teman-teman, kalau kita pakai tutup yang manual itu dikhawatirkan tumpah-tumpah saat dibawa pulang. Sehingga pada saat itu karena saya banyak komplain, sehingga saya bertekad untuk langsung beli cup seller saja sebagai modal usaha. Tidak apa-apa ya, mahal di awal tapi untuk seterusnya pelanggan merasa senang. Dengan pelanggan merasa senang, merasa puas, mereka akan lebih mungkin untuk repeat order daripada pelanggan kecewa nanti berikutnya dia akan kapok datang ke stand kita. Jadi saya rekomendasikan ke teman-teman untuk memakai tutup cup seller plastik itu yang di press ya, biar pelanggan yang beli itu gampang untuk membawa pulang gitu ya, dan lebih nyaman tentunya. Oke teman-teman, jadi saya kira itu untuk tipsnya hari ini, bagaimana cara kita menyajikan sebuah minuman signature drink untuk pelanggan. Dan semoga bisa bermanfaat. Kalau ada tips lain silahkan tulis di kolom komentar, kita sharing bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.